7 prinsip decluttering ala Jepang agar ibu rumah tangga tidak gampang stres. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh ya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung komen di bawah ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Ibu-ibu, mari kita mulai dari satu kenyataan pahit yang sering bikin senyum kecut. Rumah belum disentuh, tapi hati sudah capek duluan. Bangun pagi niatnya damai, malah disambut tumpukan barang yang rasanya ikut menuntut perhatian. Belum nyapu sudah pengen marah, belum masak sudah pengen rebahan, dan lucunya yang disalahkan biasanya ibu lagi. Padahal masalahnya bukan di ibunya, tapi di rumah yang sudah terlalu penuh, sampai emosi ikut sesak. Ini bukan drama lebay, tapi realita harian banyak rumah tangga hari ini. Topik ini penting banget dibahas sekarang karena beban ibu rumah tangga makin kompleks. Kerjaan rumah nambah, pikiran nambah, ekspektasi sosial juga nambah, dan semua itu sering berakhir di satu tempat, yaitu rumah. Sebuah artikel dari The Japan Times sempat membahas bagaimana budaya decluttering di Jepang terbukti membantu menurunkan tingkat stres, terutama pada perempuan yang menghabiskan banyak waktu di rumah. Artinya ini bukan cuma soal estetik atau tren internet, tapi soal kesehatan mental yang nyata dan relevan dengan kondisi ibu-ibu masa kini. Lewat pembahasan 7 prinsip decluttering ala Jepang ini, kita nggak cuma ngobrol soal beberes barang, tapi soal beberes hidup dengan cara yang lebih waras, lebih lembut, dan lebih manusiawi. Karena rumah seharusnya jadi tempat istirahat, bukan arena uji kesabaran. Dan kalau selama ini ibu merasa gampang tersulut, hanya karena lihat ember nyempil atau lemari nggak bisa ditutup. Tenang Bu, itu bukan tanda ibu galak, itu tanda ibu butuh rumah yang lebih ringan. Dan pembahasan ini adalah langkah awalnya. Prinsip pertama dalam decluttering ala Jepang itu sederhana, tapi masuk ke hati. Rumah adalah tempat istirahat, bukan gudang emosi. Masalahnya banyak rumah ibu-ibu sekarang isinya bukan cuma barang tapi juga perasaan. Perasaan sayang, perasaan gak enakan, perasaan takut dosa buang barang. Akhirnya rumah penuh kenangan yang sebenarnya sudah bikin capek. Contoh paling nyata itu lemari baju, ada baju nikahan, baju lebaran 10 tahun lalu, baju yang katanya buat kurus nanti, padahal kurusnya cuman ada di niat. Setiap buka lemari bukan senang, tapi malah kayak ditagih janji sama diri sendiri. Ini bukan salah ibunya, tapi karena rumah berubah jadi tempat nyimpen beban batin. Prinsip kedua, orang Jepang percaya lebih sedikit tapi kepakai itu jauh lebih bikin tenang daripada banyak tapi bikin bingung. Ini relate banget sama dapur ibu-ibu. Sendoknya banyak tapi nyari satu aja ribet. Panci numpuk tapi tetap masak pakai yang itu-itu lagi. Ujung-ujungnya kita ngomel sambil bilang rumah ini sempit. Padahal bukan sempit, tapi kebanyakan barang yang gak kerja buat kita. Sedikit tapi fungsional itu bikin kepala gak mumet. Karena ibu rumah tangga itu tiap hari sudah mikir menu, mikir anak, mikir tagihan. Jangan ditambah mikir nyari barang yang keseringan main petak umpet. Prinsip ketiga, decluttering itu bukan buang barang, tapi merapikan hidup. Ini penting banget karena banyak ibu takut mulai beberes karena ngerasa ini proyek besar yang gak akan selesai. Padahal ala Jepang itu justru kecil-kecil tapi konsisten. Satu laci hari ini, satu rak besok, satu sudut minggu depan. Dan ajaibnya, setiap satu area kecil rapi, hati ikut plong, kayak habis bayar utang. Padahal cuma beresin laci sendok. Ini karena otak kita butuh rasa selesai. Dan rasa selesai itu jarang banget ibu dapat dalam rutinitas rumah tangga. Prinsip keempat, simpan barang sesuai fungsi hidup sekarang bukan masa lalu. Ini bagian yang paling bikin drama.
Karena kita sering nyimpen barang versi diri kita yang dulu, ibu yang masih langsing, ibu yang masih rajin baking, ibu yang punya waktu, padahal sekarang kondisinya beda, hidup berubah tapi rumah nggak ikut berubah. Akhirnya tiap hari berasa dikejar standar diri sendiri. Orang Jepang ngajarin, nggak apa-apa berubah, rumah harus ikut mendukung versi hidup sekarang. Bukan memaksa kita hidup di masa lalu yang bikin capek. Prinsip kelima, rumah rapi itu bukan buat tamu, bukan buat tetangga, apalagi buat status sosial, tapi buat ketenangan ibu sendiri. Ini penting, karena banyak ibu beberes sambil emosi karena ngerasa dinilai. Takut dibilang jorok, takut dibilang nggak becus. Padahal rumah itu bukan panggung lomba kebersihan. Kalau rumah rapi tapi ibu capek, marah-marah, teriak ke anak, itu tandanya konsepnya salah. Decluttering ala Jepang itu lembut, nggak ada target sempurna, yang ada cukup nyaman buat ditinggali. Prinsip keenam, mengucapkan terima kasih pada barang sebelum dilepas. Kedengarannya lebay, tapi efeknya nyata. Saat ibu bilang terima kasih ke barang, hati jadi lebih ikhlas. Misalnya ke rice cooker lama yang sudah menemani bertahun-tahun, atau ke toples yang tutupnya entah kemana. Dengan mengucap terima kasih, ibu menutup satu fase hidup tanpa rasa bersalah. Jadi bukan buang barang dengan emosi, tapi melepas dengan sadar dan tenang. Prinsip ketujuh, decluttering itu proses seumur hidup, bukan sekali. Jadi rumah pasti akan berantakan lagi. Apalagi kalau ada anak, itu bukan kegagalan. Itu tanda rumah dipakai. Orang Jepang nggak memaksa rumah selalu rapi, tapi membiasakan kembali rapi. Jadi jangan marah sama diri sendiri kalau hari ini rumah acak-acakan. Marah itu capek, mending besok beresin satu sudut sambil ngopi. Kalau digabung semua prinsip ini, sebenarnya intinya satu, decluttering ala Jepang itu soal menghormati energi ibu. Barang yang terlalu banyak itu nyedot energi tanpa izin. Setiap ibu jalan lihat tumpukan, otak langsung kerja, hati langsung capek. Makanya rumah yang ringan itu bikin ibu lebih sabar, lebih jarang meledak, bukan karena ibu berubah, tapi karena bebannya berkurang. Contoh real yang sering kejadian, meja makan yang isinya bukan cuma buat makan, tapi jadi tempat tas, helm, surat, mainan, charger, sampai belanjaan. Setiap mau makan harus beberes dulu, akhirnya makan sambil emosi, padahal kalau meja makan dikembalikan ke fungsi aslinya. Aktivitas makan jadi lebih tenang. Ini contoh kecil, tapi efeknya besar ke suasana rumah. Lemari anak juga sering jadi sumber stres, baju sudah kekecilan tapi disimpan, mainan rusak tapi masih numpuk. Akhirnya ibu tiap hari teriak suruh beresin padahal sistemnya nggak mendukung. Decluttering di sini bukan soal nyuruh anak, tapi soal ibu berani memilah mana yang masih relevan, mana yang sudah selesai tugasnya. Rak dapur yang terlalu penuh juga sering bikin ibu merasa dirinya berantakan, padahal sebenarnya sistemnya yang salah. Terlalu banyak barang jarang dipakai disimpan di area utama. Sementara yang sering dipakai justru ketutupan. Orang Jepang menyusun rumah berdasarkan kebiasaan, bukan berdasarkan harga barang. Jadi yang sering dipakai harus paling mudah dijangkau. Banyak ibu juga menyimpan barang karena mikir sayang uangnya, padahal setiap barang yang nggak terpakai itu tetap punya biaya. Biaya ruang, biaya waktu, biaya emosi. Tiap hari ibu membayar dengan rasa capek dan kesel. Decluttering ala Jepang ngajarin, barang yang tidak dipakai justru sedang merugikan kita diam-diam. Ada juga ibu yang merasa bersalah kalau rumahnya nggak seperti di media sosial. Padahal rumah di internet itu potongan terbaik, bukan realitas sehari-hari. Decluttering bukan bikin rumah cantik buat difoto, tapi bikin rumah jujur sama penghuninya, jujur sama kondisi, jujur sama energi. Setiap prinsip ini kalau dijalani pelan-pelan akan mengubah cara ibu melihat rumah. Bukan lagi musuh yang harus ditaklukkan, tapi partner hidup yang bantu ibu bertahan menjalani hari,
Rumah yang isinya sesuai kebutuhan akan bikin ibu lebih ringan bergerak, lebih cepat beres, dan lebih punya ruang untuk bernapas. Decluttering ala Jepang pada akhirnya bukan soal barang, tapi soal keberanian ibu memilih ketenangan dibanding gengsi, memilih cukup dibanding menumpuk, dan memilih diri sendiri dibanding standar orang lain. Sampai di sini, mungkin ada senyum kecil yang muncul sambil mikir, oh ternyata bukan cuma rumah yang berantakan, tapi pikiran juga ikut numpuk kayak laci dapur. Rumah yang penuh barang itu sering bikin hati ikut penuh. Dan lucunya kita suka marah ke sapu, kesel ke ember. Padahal yang minta dimengerti itu diri sendiri. Decluttering bukan soal jadi ibu super rapi, tapi soal berani bilang cukup ke barang-barang yang diam-diam bikin emosi gampang naik. Kalau dipikir dengan kepala dingin dan hati hangat, ibu-ibu itu luar biasa. Bisa multitasking, sambil mikir menu, nyuci, ngingetin PR, dan tetap dituntut tenang. Jadi wajar kalau rumah terlalu penuh, bikin mental ikut sesak. Kadang yang dibutuhkan bukan rumah besar atau lemari baru, tapi keberanian buat melepas dan ketawa dikit sama kekacauan. Karena hidup ibu rumah tangga tanpa berantakan itu cuma ada di iklan sabun pel lantai. Pelan-pelan saja, Bu. Satu sudut rapi itu satu napas lega, satu barang dilepas, itu satu beban turun, dan satu senyum kecil itu tanda ibu masih kuat. Rumah bisa berubah, suasana bisa dibangun, dan hati bisa dilatih lebih ringan. Karena setiap langkah kecil menuju rapi itu sebenarnya langkah besar menuju tenang. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.